Perkenalkan, nama saya Antonius Sai, NPM 2020455000234, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indah Prasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari tugas besar dan ujian pengalihan mutu mata kuliah Studi Perancangan 2. Di sini diarahkan untuk membuat tempat lisofrak dengan luasan kurang lebih dari 5.000 meter persegi atau lebih dari 1 hektar. Di sini juga diarahkan untuk membuat sesuai dengan tema, harus sesuai dengan tema, di mana harus memiliki penginapan, tempat makan atau restoran, dan tempat bermain seperti spot foto dan lain-lainnya. Di sini saya mendesainnya dengan mengambil lokasi di Jalan TT Sua, di sekitaran Pantai Sirombu, daerah Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, dengan luasan 12.000 meter persegi atau sekitar 10 hektar. Di sini saya membuat bangunan dengan dengan 8 jenis bangunan yang tercantum di dalamnya, yaitu pertama, bangunan yang terlebih dahulu akan dijumpai jika kita mengunjungi tempat ini, yaitu pos jaga dengan 2 pos jaga, yaitu pos jaga yang pertama untuk jalan masuk dan pos jaga untuk jalan keluar, dengan luasan besaran ruang yaitu 8 meter persegi dan dapat dijumlahkan dengan 2 bangunan yaitu 16 meter persegi. Kemudian setelah itu kita akan menjumpai bangunan kantor manajemen yang dapat difungsikan sebagai tempat lobi untuk mendaftar, untuk tinggal atau berkunjung ke tempat spot foto atau bermain, atau memilih untuk memakan di restoran, yaitu tadi kantor manajemen dengan luasan yaitu 114,5 meter persegi. Kemudian setelah itu ada penginapan, yaitu ada 2 jenis penginapan ini, yaitu penginapan kecil dan penginapan besar. Penginapan kecil ini saya mendesainnya dalam bentuk bangunan yang memiliki jumlah 5 bangunan di dalam sebuah area lisofrak ini, 5 bangunan yang dapat difungsikan untuk penginapan pribadi, tidak untuk dapat dimasuki orang lain, hanya untuk yang menyewakannya, dan jika dibutuhkan hanya dapat dikunjungi oleh tamu yang diizinkan dan petugas jika diinginkan oleh penyewa ataupun penginap. Dengan ini juga saya jelaskan bangunan penginapan kecil ini terbuat dari kayu yang dari tanahnya itu tidak langsung mendasar ke tanah, tetapi dari tanah memiliki pondasi ke lantai atas. Kemudian lantainya itu juga terbuat dari kayu dan atapnya nanti terbuat dari seng galvalum, karena saya jelaskan juga di daerah ini, Nias Barat ini, tidak memiliki yang namanya ataupun tidak dijual yang namanya atap seng, ataupun bukan atap, hanya dijual atap seng dan asbes saja, dan yang paling tradisional yaitu atap rumbian. Kalau seperti atap genteng dan lain-lainnya tidak diperjualbelikan di sini, di daerah Nias Barat, dan secara luasnya di daerah Nias ini. Kemudian
eh, besaran ruang ataupun luas dari penginapan kecil ini yaitu 37,5 meter dengan jumlah banyak bangunan tadi 5 bangunan ya, dan dapat dihitung secara umum luasannya yaitu 187,5 meter persegi. Kemudian penginapan besar ini saya buat untuk ataupun saya desain untuk penginapan hanya khusus kamar ataupun yang dapat disewakan hanya kamar, tidak secara utuh secara keseluruhan bangunan tersebut. Bangunan ini dapat difungsikan sebagai tempat untuk menginap dalam jangka panjang dan dapat juga difungsikan untuk penginapan sementara. Bangunan kamar ini terdiri dari 3 jenis kamar atau 3 jenis ukuran kamar. Setiap kamar memiliki kamar mandi sendiri dan di dalamnya juga terdapat ruang yang dapat difungsikan sebagai perpustakaan mini yang dapat dipakai pengunjung untuk bersantai sembari membaca ataupun membuka referensi tersendiri. Kemudian bangunan penginapan besar ini terdiri dari 2 lantai yang masing-masingnya terdapat bangunan ataupun terdapat ruang gudang dapat difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang tidak dibutuhkan. Kemudian di penginapan ini terdapat besaran menzani yang cukup luas yang dapat difungsikan nanti sebagai tempat untuk bersantai dari pengunjung ataupun pengelola jika dibutuhkan. Dari penginapan besar ini terdiri dari 2 lantai, yang lantai satunya yaitu memiliki luasan 240 meter persegi dan lantai 2-nya terdiri dari luas 253 meter persegi yang dapat dijumlahkan secara keseluruhan baik dari lantai 1 ke lantai 2, maka luasannya yaitu 496 meter persegi di luar taman yang terdapat di sekeliling bangunan penginapan besar ini. Kemudian restoran ini dapat difungsikan nantinya untuk tempat makan ataupun tempat untuk bersantai, dan juga dapat difungsikan oleh penginap ataupun yang bukan penginap yang hanya sembari berkunjung di tempat tersebut. Kemudian tempat restoran ini terdiri dari 2 lantai. Yang lantai pertama di mana luasannya yaitu 192 meter persegi dan lantai kedua yaitu 185 meter persegi, di mana dapat dijumlahkan dengan hasil 377 meter persegi. Kemudian di lantai 1 ini dapat saya jelaskan bahwa ruang bawah tangganya itu dapat difungsikan sebagai ruang gudang penyimpanan bahan makanan, dan di dalamnya itu juga terdapat ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat untuk bermakan secara terbuka, dan di depan bangunan terdapat teras yang cukup luas dan dapat difungsikan sebagai tempat makan dengan 2 meja dan 8 kursi duduk. Kemudian di lantai 2-nya itu terdapat ruang santai makan, di mana pengunjung duduk di bawah untuk makan dengan 2 ruang, dan kemudian 4 ruang untuk yang dapat difungsikan sebagai ruang makan tertutup ataupun di dalam ruang. Kemudian ada dua balkon
yang dapat difungsikan juga oleh pengunjung. Kemudian di sana di lantai 2 terdapat yang namanya ruang kontrol yang dapat difungsikan untuk sebagai tempat CCTV, sempat untuk melihatan CCTV, untuk ruang-ruang ATK dan lain-lainnya. Kemudian kita masuk di bagian aula. Aula ini dapat difungsikan nantinya sebagai tempat untuk misalnya pesta pernikahan ataupun rapat, ataupun dapat difungsikan untuk tempat seminar ataupun pesta-pesta agama ataupun acara-acara lainnya yang dapat disewakan nantinya untuk difungsikan seperti hal-hal yang tadi yang saya ceritakan. Kemudian aula ini tidak tertutup secara keseluruhan, dia hanya dia terbuka, hanya terbatasi oleh pagar yang tingginya 80 cm. Kemudian aula ini terdiri dari 2 tingkatan, yaitu tingkatan depan dengan tinggi 30 cm dari titik 00 ataupun lantai untuk tempat peserta ataupun tempat keseluruhan. Kemudian aula ini memiliki ukuran yaitu ataupun luasan dari aula ini yaitu 130 meter persegi. Aula ini terdapat di tengah-tengah lokasi ataupun di tengah-tengah area untuk sebagai tempat desain, di mana dapat kita lihat di mana posisinya dapat kita lihat dari setiap bangunan di set plan. Kemudian kita masuk di WC umum ataupun WC yang difungsikan untuk umum, terbuka, tidak di dalam ruang, tetapi dia tersendiri sebagai bangunan di dalam area leisure park tersebut. WC ini terdiri dari 4 pintu, di mana 2 pintu untuk wanita dan 2 pintu untuk pria. Kemudian kamar mandi ini dapat juga difungsikan nantinya sebagai tempat untuk ganti baju ataupun buang BAB atau bak, kemudian untuk mandi. Kemudian nantinya juga kamar mandi ini dapat difungsikan untuk hal-hal yang berbaur ke dalam hal tersebut. Kemudian kamar mandi ini memiliki ukuran ataupun luasan 18 meter persegi, di mana 1 meter di depannya itu adalah teras, yang di depan teras itu terdapat wastafel untuk tempat cuci tangan ataupun cuci muka dan lain sebagainya. Kemudian di sana juga saya mendesain pondok yang dapat difungsikan nanti untuk tempat bersantai, makan, ataupun lain sebagainya. Pondok ini terbuat dari, dimana kolomnya itu terbuat dari pohon nibung dan dinding pembatas ataupun lantainya itu terbuat dari kayu, papan kayu. Kemudian tidak tertutup, hanya dibatasi oleh pagar dengan tinggi 60 cm yang terbuat dari pohon nibung juga. Kemudian pondok ini tidak langsung mendasar ke lantai ataupun ke tanah, tetapi dia berdiri di atas, dari tanah ke lantai terdapat jarak sekitar 60 cm. Kemudian pondok ini memiliki luasan dengan ukuran yaitu 20 meter persegi, di mana di dalam sebuah leisure park itu saya mendesain
ada 5 pondok, dimana dapat kita hitung nanti 20 kali 5, maka luasan secara keseluruhan pondok yaitu 100 meter persegi. Nah, setelah itu saya sudah memperhitungkan dimana nilai ataupun luasan secara keseluruhan dari bangunan yang didesain di dalam bangunan ini, yaitu memiliki luasan dengan luas 1439 meter persegi. Itu secara keseluruhan bangunan yang terdapat ataupun yang didesain saya rancang di dalam Beserfrak tersebut. Kemudian di dalam bangunan di dalam area Beserfrak tersebut terdapat beberapa spot foto baik yang terdapat di depan bangunan, di depan area Beserfrak, karena Beserfrak area Beserfrak ini saya desain di daerah pantai. Kemudian spot foto yang terdapat di sekeliling ataupun di area-area lain. Kemudian di area parkir kita menggunakan semen cor dengan ketebalan 12 cm. 12 cm yang dapat nanti parkiran ini dapat difungsikan untuk tempat parkiran mobil dan motor. Kemudian di sini juga saya sudah merancang di mana setiap pengunjung dapat dikenakan tarif dewasa ataupun orang tua yaitu Rp5.000 dan anak-anak Rp2.000. Kemudian untuk penarikan dari uang ataupun uang yang harus dikeluarkan oleh setiap pengunjung ini ditarik jika dari mulai masuk ataupun ketika orang masuk ke dalam area tersebut, tidak untuk ditarik saat keluar. Kemudian di dalam area tersebut juga ditanami ataupun tidak terlalu dilakukan rehabilitas terhadap tumbuh-tumbuhan, tetapi hanya penataan ulang dan penanaman di daerah-daerah yang dibutuhkan tanaman-tanaman tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.